Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi soal dan pembahasan pretest PPG part 14. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah teman-teman, kita mulai dari kisi-kisi yang pertama, yaitu mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, atau sikap mengutamakan kepentingan bersama. Soal nomor 1. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah, apa yang perlu Anda lakukan? Nah, hal yang perlu kita lakukan ketika menemui tindakan asusila di sekolah kita, teman-teman. Apakah yang A, membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya? Pilihan yang A ini bagus, teman-teman. Kemudian yang B, mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C, memanggil mereka yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D, memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapatkan bantuan. E, membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Opsi yang E ini tidak memberikan solusi apa-apa. Nah, sehingga opsi yang paling tepat di sini antara opsi yang A, opsi yang B, dan opsi yang D. Namun yang paling sesuai di sini adalah opsi yang A, teman-teman, yaitu membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Jadi yang perlu dilakukan adalah opsi yang A, teman-teman. Kejadian tersebut kita bahas bersama pihak internal supaya tidak bocor keluar pihak lain, sehingga tidak mencemarkan nama baik sekolah, dan segera menemukan solusinya. Jadi yang paling tepat di sini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2, teman-teman. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah, kita lihat opsi yang A, menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran yang lain. Tindakan seperti ini tidak baik, teman-teman, untuk dilakukan. Yang B, memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Nah, memendam perasaan negatif juga tidak baik, teman-teman. Yang C, mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D, mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Opsi yang E, mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Nah, karena di sini ketika mendapat tugas yang tidak sesuai dengan prinsip kita dari seorang pimpinan atau atasan, maka yang perlu kita lakukan di sini adalah mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan tersebut. Jadi yang tepat adalah opsi yang E, teman-teman. Nah, kita perhatikan kisi-kisi berikut ini. Menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, atau di sini disebutkan sikap berwibawa. Adapun pertanyaannya,
Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 berdasarkan, sesuai dengan prinsip keadilan di sini teman-teman. Opsi yang A, rata-rata nilai rapot saja. B, kepribadian dan nilai rapot. C, nilai raport dan capaian prestasi non-akademik. D, keterlibatan kepengurusan OSIS dan nilai raport. Dan pilihan yang E, prestasi akademik dan non-akademik. Yang sesuai di sini adalah opsi yang E teman-teman, yaitu penentuan nilai terbaik dilakukan berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik. Non-akademik bisa berupa kepribadian dan sebagainya. Jadi yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka hal yang dilakukan adalah, kita lihat opsi yang A, setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan dan seterusnya. Opsi yang B, meranking aspek kejujuran dari ranking pertama sampai terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan meranking aspek kehidupan dan seterusnya. Opsi yang C, menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan sekaligus. Opsi yang D, mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. E, perlu mempertimbangkan senioritas, meskipun 5 kriteria penilaian teman sejawat tetap perlu menjadi acuan. Opsi yang E ini tidak perlu dilakukan teman-teman. Sehingga dapat kita simpulkan di sini yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan sekaligus. Jadi opsi yang tepat adalah pilihan yang C teman-teman. Kita perhatikan kisi-kisi di bawah ini, yaitu mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini dikategorikan sikap berwibawa. Pertanyaan nomor 5. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. Opsi yang A, tidak peduli pada banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. B, kehabisan tenaga bahkan sebelum tugas terselesaikan. C, energi terkuras setelah mengerjakan tugas sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Opsi yang D, energi hampir terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. Pilihan yang E, semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Jadi yang paling ideal yang kita pilih di sini adalah opsi yang E teman-teman, yaitu semua tugas terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Kita perhatikan kisi-kisi berikutnya teman-teman, yaitu mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini kategori sikap tegas. Adapun pertanyaannya, soal nomor 6. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda. Tiba-tiba
ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? Opsi yang A, membalas makian orang itu agar anak Anda melihat Anda bukan orang tua yang lemah dan mengajarkan pertahanan diri. Opsi yang ini tidak tepat, teman-teman. Opsi yang B, menarik orang itu sambil membentaknya agar anak Anda melihat bagaimana caranya membalas perlakuan orang yang tidak benar. Opsi yang B juga kurang tepat, teman-teman. Yang C, memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya untuk menunjukkan pada anak bagaimana cara menjaga harga diri. Pilihan yang D, mendiamkan orang itu dan segera menyingkir dari tempat agar anak belajar bagaimana caranya menghindari keributan. Opsi yang E, mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana cara Anda berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Jadi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang E, teman-teman, yaitu mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana caranya Anda berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Pilihan yang E ini sangat ideal dan mampu memberikan contoh yang baik kepada anak Anda untuk berlaku tegas dan menjadi orang yang bijaksana dalam menghadapi sengketa. Jadi yang tepat adalah pilihan yang E, teman-teman. Kita lanjut ke kisi-kisi soal berikutnya, yaitu menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini terkait dengan sikap tegas, teman-teman. Soal nomor 7 terkait dengan kisi-kisi yang tadi. Anda memiliki siswa yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah, hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa adalah, kita lihat opsi yang A, bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. Opsi yang A tidak tepat, teman-teman. Opsi yang B, bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. Ada kata sibuk di sini tidak tepat juga, teman-teman. Opsi yang C, bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. Siswa tersebut harus perlu dibimbing, teman-teman. Sehingga opsi yang C ini kurang tepat. Opsi yang D, bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari pelatih yang diinginkan dari luar sekolah. Ini juga kurang bijak, teman-teman. Yang E, bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Jawaban yang E ini adalah jawaban yang paling ideal dan tentu memberikan solusi bagi siswa tersebut, teman-teman. Jadi yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah, kita perhatikan opsi yang A, sini berikan kepada saya handphone kamu. Ini waktunya pelajaran malah bermain handphone sendiri. Opsi yang B, kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo dimatikan dan segera fokus pada penjelasan pelajaran ini. Opsi yang C, tolong disimpan dulu handphonenya. Saat ini sedang belajar. Kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. Pilihan yang C ini adalah kata-katanya santun sehingga tidak menyinggung perasaan siswa. Dan juga dengan menggunakan pilihan kata ini, siswa tersugesti untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh guru. Opsi yang D, berikan handphonenya kepada saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silahkan keluar dari dalam kelas. Ini juga kurang tepat, teman-teman ya. Karena ini terkesan gurunya otoriter sekali dan tidak bijak dalam menasihati siswa. Opsi yang E,
tanpa pernyataan seraya merampas handphone siswa sambil terus menjelaskan pelajaran. Opsi yang E juga tidak tepat, teman-teman. Jadi yang paling sesuai di sini adalah opsi yang C, teman-teman, yaitu tolong disimpan dulu handphonenya saat ini sedang pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. Jadi yang tepat adalah pilihan yang C, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? Kita lihat opsi yang A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu karena guru bekerja seperti robot. Opsi yang B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. Opsi yang C. Saya bekerja satu persatu, itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. Opsi yang D. Hal yang terpenting adalah semua tugas terselesaikan, karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. Opsi yang E. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Jadi yang paling ideal di sini adalah opsi yang E, teman-teman. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Kita perhatikan kisi-kisi berikut ini, teman-teman, yaitu menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, atau dalam kategori sikap penuh panggilan jiwa. Kita lanjut ke soal yang terakhir, teman-teman. Soal nomor 10. Pak Johrindo melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, a guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Johrindo tersebut merupakan model pembelajaran. Nah, kita lihat pilihannya di sini ada project based learning, B discovery learning, C problem based learning, D inquiry learning. Nah, berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Johrindo, dapat disimpulkan bahwa ini merupakan langkah pada project based learning, teman-teman. Karena pada dasarnya, model pembelajaran project based learning mempunyai karakteristik yang membuat guru menjadi fasilitator untuk memberikan permasalahan berupa proyek yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Hal ini kemudian membuat peserta didik harus merancang proses dan kerangka kerja untuk membuat solusi dari permasalahan tersebut. Karakteristik project based learning menurut Daryanto dan Raharjo adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Kemudian adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Kemudian, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Dan yang terakhir, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Sehingga yang tepat dari pertanyaan nomor 10 ini adalah langkah-langkah pada model pembelajaran project based learning, teman-teman. Demikianlah 10 soal pretest PPG part 14. Semoga bermanfaat buat kita semua.